Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Putra Adriza dari kelas SI6 dengan nomor BP 0189. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi saya yang seputar apa itu data. Baiklah, tanpa basa-basi, saya akan langsung ke materi pembelajaran saya. Baiklah, sebelum saya langsung masuk ke inti dari pembelajaran dan presentasi saya di sini akan menjelaskan apa itu latar belakang konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, proses, dan orang yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan suatu informasi untuk mengambil keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Sistem informasi memainkan peran krusial dalam dunia modern karena membantu organisasi mengolah data secara efisien dan memberikan wawasan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan bisnis. Dan di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu data. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi, atau catatan yang dikumpulkan menjadi suatu observasi, pengukuran, atau penelitian. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang mewakili suatu objek, kejadian, ataupun sebuah fenomena. Data sendiri belum memiliki makna atau konteks, tetapi ketika diolah dan dianalisis, data dapat menjadi informasi yang berguna secara fakta untuk mengambil keputusan, pemahaman, atau prediksi. Dari data, kita dapat mengolah atau merincikan berdasarkan cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya pun ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti atau pengumpul data. Data ini diperoleh melalui metode seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Contoh dari data primer adalah hasil wawancara dengan responden tentang kepuasan pelanggan. Dengan contoh seperti observasi atau kesimpulan dari sebuah customer yang mereview atau mencicipi produk yang kita berikan kepada mereka. Dan contoh yang kedua adalah data dari kuesioner yang dibagikan kepada siswa tentang kebiasaan belajar. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan. Data ini biasa diperoleh dari seperti laporan, jurnal, publikasi, pemerintah, ataupun database. Dan kalau secara universal, kalau secara online, kita bisa mengambil seperti Wikipedia yang sudah terverifikasi oleh researcher langsung bahwa itu adalah data yang valid. Namun tidak semua Wikipedia memiliki sumber informasi yang akurat, hanya beberapa saja. Contoh dari data sekunder ada dua. Yang pertama adalah data statistik penduduk dari Badan Pusat Statistika, yaitu menjelaskan bahwa informasi ini telah disediakan oleh organisasi BPS. Maka dari informasi BPS ini kita bisa mengambil dan mengolah lagi untuk menjadi data yang baru. Yang contoh kedua adalah laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di situs web resmi. Contoh lain dari data adalah data internal. Berdasarkan dari cara mendapatkannya. Yang pertama adalah data internal, yang kedua adalah data eksternal. Dari data internal kita dapat memahami bahwa data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi atau entitas tertentu. Data ini dapat biasanya digunakan untuk keperluan internal seperti evaluasi kerja atau pengambilan keputusan. Contoh dari data internal ada dua. Data penjualan bulanan dari Departemen Pemasaran suatu perusahaan. Yang kedua adalah catatan kehadiran karyawan di suatu perusahaan. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi atau entitas. Data ini bisa berasal dari pasar, pemerintah, atau pihak ketiga lainnya. Contohnya adalah data pertumbuhan ekonomi nasional dari lembaga pemerintah atau data pasar saham dari bursa efek. Berdasarkan waktu pengambilan dari sebuah data, yang pertama adalah data cross section, yang kedua adalah data time series. Dari data cross section dapat kita simpulkan bahwa data adalah yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang suatu fenomena pada waktu yang spesifik. Contoh dari data cross section yaitu adalah data survei pendapatan rumah tangga satu kota pada bulan Desember 2023 dan juga data jumlah pengunjung museum pada hari libur nasional. Dari data kita dapat mengkalkulasikan berdasarkan sifatnya juga. Yang pertama adalah sifat kuantitatif, yang kedua adalah sifat kualitatif.
Dari data kuantitatif dapat kita simpulkan bahwa data kuantitatif adalah secara yang bentuk angka dan dapat diukur secara numerik. Jadi secara bahasa bahwa data ini mayoritas terdiri dari angka-angka matematika yang mengkalkulasikan untuk mendapatkan hasil tertentu. Data ini dapat diolah menggunakan mode statistik. Contoh dari data kuantitatif yaitu adalah tinggi badan siswa dalam satuan cm, jumlah produk yang terjual dalam 1 bulan. Dan dari berdasarkan satu lagi adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi, kategori, atau atribut yang tidak dapat diukur secara numerik. Data ini biasanya bersifat subjektif. Contoh dari data kualitatif adalah pendapatan responden tentang kualitas layanan, sangat puas atau tidak puas. Yang kedua adalah jenis pekerjaan seperti guru, dokter, dan insinyur. Baiklah, mungkin banyak yang tidak dapat saya katakan dan mungkin juga banyak kesalahan yang telah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf, dan di sini saya telah menyimpulkan materi dari apa yang kita telah pelajarkan dari pertemuan 2 kali ini. Kesimpulan materi saya adalah data adalah dasar informasi pengetahuan yang ketika diolah dapat memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan di era digital ini. Data dapat menjadi aset krusial untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan juga daya saing. Pengelolaan data yang baik sangat penting untuk keakuratan dan keseimbangan serta keamanan sebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Saya Afif Putra Adriza dari kelas SI6 dengan nomor BP 08 undur diri, 0189 undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, cocok.